Nah, yang mata kuliah curriculum material development yang berbau pendidikan lah. Jadi saya kira you are very lucky enough. Jadi anak-anakku sekalian sangat beruntung ada program seperti ini. Seandainya bisa turn back the time, kami ini juga mau ikut sebenarnya. Tapi ya, game is over, time is up. Nah, tapi this is your opportunity that you can finish earlier, quicker dengan kegiatan seperti ini. Saya kira tidak lupa saya mengucapkan juga terima kasih nantinya untuk DPL. Tapi independen ini bukan DPL, they call it mentor atau mendampingi anak-anakku sekalian ke sekolah. Nah, ingat anak-anakku sekalian pergi ke sekolah itu you're not alone. Anda ini tidak membawa diri sendiri, Anda membawa nama kampus. Membawa kampus means there is responsibility. Nah, jadi Anda adalah duta. Nah, whatever they see you, it will reflect the university, reflect the department, reflect prodi Anda. Jadi kalau begitu tingkah laku Anda di sekolah dan Anda sangat profesional, mereka akan mengatakan, iya tahu dari UNM ini, tidak gampang ini. Nah, itu yang kita harapkan dari Anda. I think you will be trained before coming there. Nah, saya kira tidak perlu saya berpanjang lebar. I think I don't have to be brief anymore. This program mungkin sudah diberitahu sebelumnya oleh Kaprodi, sudah dijelaskan seperti apa nanti program Ajarmi ini. Nah, Ajarmi ini kebetulan berbahasa local language, but it reflect asistensi mengajar MBKM ini. Nah, saya kira I don't have to talk a lot about this one. Nah, kita menunggu briefing from PIC, person in charge. Mungkin Pak Munir dan Pak Ketua Prodi PBI menjelaskan secara rinci seperti apa, what will you do there in the school. I think that's it, and I would like to say congratulations, and the head of department would like to say to recognize and open officially this program. Thank you very much. We will see how this program develop during pandemic. Thank you, Pak Kaprodi. I think thank you. Thank you, Dr. Samtidar, for the speech and for opening the meeting this afternoon, as well as, I believe, launch the program. Yeah. So Pak Kajur's statement just now is the official statement for the soft launching of Ajarmi. Right. Who's next? Dari Prodi dulu mungkin ya, penjelasan secara umum. Baik ya. Oh ini Pak sudah ada PIC-nya. Ada Pak Munir ya. Dan nanti Pak Munir akan bicara lebih detail, tapi saya mungkin ingin mengambil kesempatan ini untuk berbicara selaku Kaprodi terkait hal-hal yang bersifat kebijakan ya, bersifat kebijakan umum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Baik. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kegiatan ini yang kita sebut Ajarmi sekali lagi adalah singkatan dari asistensi mengajar mandiri. Seperti sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan versi kecil ya, versi mandiri atau versi prodi kita untuk apa yang biasa disebut sebagai kegiatan BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang disebut asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ya, AMSP. Yang biasa disebut dengan nama kampus mengajar ya. Nah, kampus mengajar ini tahun ini sudah yang ketiga kalinya
sebelumnya ada kampus mengajar perintis KMP, kemudian tahun 2000 itu di tahun 2020 ya, di semester ganjil tahun 2020, kemudian di semester genap tahun 2021 ada KM1, kampus mengajar 1, dan di semester ganjil ada kampus mengajar 2. Dan sekarang kita masuk di semester genap tahun 2021-2022 dengan kampus mengajar 3. Ya. Namun kegiatan-kegiatan ini, kampus mengajar perintis 1, 2, dan 3, itu adalah kegiatan yang diorganisir oleh kementerian dari pusat, ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui perpanjangan tangannya di universitas kita, yaitu tim MBKM UNM. Jadi kegiatan KM itu adalah kegiatan kementerian dan didanai sepenuhnya oleh kementerian setahu saya, dan kalau saya tidak salah ada juga dana dari LPDP gitu untuk membiayai terutama uang saku mahasiswa peserta dan dosen pendamping atau dosen pembimbing lapangan DPL. Sebagian di antara kita ini sudah bertugas sebagai DPL dan ada yang mungkin baru bertugas tahun ini ya. Di prodi kita juga sudah ada sejumlah mahasiswa yang telah ikut di semua kegiatan ini. Rangkaiannya mulai dari KMP baru beberapa orang hingga kemarin KM2 itu sudah, setahu saya sudah ada belasan atau puluhan orang yang terlibat dalamnya. Ya, dan di level nasional pesertanya itu ada ribuan orang ya, tersebar di seluruh Indonesia, dan penempatannya kebanyakan di sekolah dasar. Ya, sekolah dasar. Jadi pendanaannya itu 100% ditanggung oleh pemerintah gitu. Ajarmi ini berbeda karena dia bersifat mandiri. Jadi dia merupakan inisiatif yang inisiatif dari rekan-rekan kita, dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris, khususnya Pak Munir selaku inisiatornya, yang saya kira salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa yang selama ini belum berkesempatan atau bisa saja mungkin tidak lolos kampus mengajar, ya, seleksi kampus mengajar karena ada juga seleksinya itu, agar bisa juga merasakan bagaimana menjadi peserta kegiatan asistensi mengajar seperti ini. Demikian juga bagi para dosen, ya, para dosen, teman-teman dosen atau rekan-rekan dosen saya yang mungkin tidak berkesempatan menjadi DPL pada kesempatan sebelumnya atau yang sekarang ini, nah itu dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi DPL versi Keajarmi, ya, yang kita sepakati istilahnya mentor, ya, bukan DPL tapi mentor. Kegiatan ini, Ajarmi ini pada intinya sama dengan kampus mengajar, namun tentunya dengan versi kita sendiri. Khususnya misalnya dalam hal penempatan di sekolah. Jadi yang saya tahu dari diskusi dengan Pak Munir dan Pak Sekjur tadi, semua peserta ini akan ditempatkan di SMP dan SMA. Alasannya karena di SMP dan SMA inilah bahasa Inggris diajarkan secara resmi. Jadi tujuannya adalah supaya penempatan adik-adik di sekolah nanti itu bersifat subjek spesifik. Jadi benar-benar merupakan penerapan dari keahlian yang sudah terbentuk di prodi, baik keterampilan berbahasa Inggris secara linguistik dan komunikatif maupun kemampuan pedagogis mengajarkan bahasa Inggris. Itu bisa benar-benar diterapkan di sekolah yang menjadi lokasi kegiatan. Berbeda dengan kampus mengajar, ya, karena kampus mengajar lokasinya bisa saja di SD, ya. Setahu saya di SD kalau nggak salah, SD semua barangkali. Jadi adik-adik tidak dapat kesempatan untuk menerapkan itu tadi, ya, yang bahasa Inggris tadi, kecuali mungkin diminta oleh pihak sekolah, ya, atau memang ada program untuk itu. Ya, jadi saya kira inilah yang membedakan Ajarmi dari kampus mengajar yang dilaksanakan oleh kementerian. Dan saya kira kita patut bersyukur, ya, bahwa kita bisa menelurkan kegiatan seperti ini di tingkat prodi, sehingga dia bisa ada dua manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah dia bisa menjadi cara kita memberi kesempatan kepada kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan MBKM
yang merupakan satu kegiatan nasional, dan di saat yang sama juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan kemampuan berbahasa Inggris dan kemampuan mengajarkan bahasa Inggris itu. Ya, dan tentunya ini juga manfaat yang sama juga akan diperoleh para dosen ya, karena sebagai mentor kita berkesempatan melatih atau mendampingi adik-adik mahasiswa dalam menerapkan bidang ilmu kita gitu, secara spesifik di sekolah yang ditempatkan. Jadi saya kira ini inisiatif yang sangat baik ya, apalagi ini ada insentifnya ya, insentifnya dalam bentuk rekognisi atau konversi mata SKS terhadap mata kuliah yang ada. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Kajur bahwa yang akan dikonversi itu sebagian adalah mata kuliah PPLKKN. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut secara spesifik karena saya ini masih memberikan pengantar dulu. Nanti saya akan perlihatkan kurikulum yang berlaku di prodi kita ya, seperti yang adik-adik sudah ketahui. Misalnya ini saya bicara secara spesifik pada adik-adik. Ada 3 kurikulum yang berlaku sekarang ya. Kurikulum 2015 yang perlahan-lahan akan habis penggunanya karena itu digunakan oleh mahasiswa angkatan 2019 ke bawah. Kemudian ada kurikulum 2020 dan ada lagi kurikulum 2021. Jadi kurikulum 2020 itu khusus bagi mahasiswa angkatan 2020. Sedangkan kurikulum 2021 itu berlaku bagi mahasiswa angkatan 2021 dan seterusnya. Sampai ada revisi kurikulum lagi gitu ya. Jadi ada 3 itu, dan struktur mata kuliah di ketiga kurikulum ini ada sedikit perbedaan, dan karena itu mana yang akan direkognisi kita harus melihat daftar mata kuliah itu. Nah, sebentar akan saya perlihatkan setelah penjelasan-penjelasan dari Pak Munir selaku PIC, Person in Charge untuk kegiatan ini, dan Dr. Lasundra sebagai Sekretaris Jurusan. Jadi kepada yang sudah terdaftar, adik-adik yang sudah terdaftar, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan yang luar biasa atas peluncuran program ini, dan semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama tercapai. Dan bagi adik-adik yang belum mendaftar, saya ingin mengajak karena masih ada slot cukup banyak untuk yang berminat. Kita minimal membutuhkan 35 orang, kayaknya targetnya sudah melampaui itu, dan mudah-mudahan hari ini bisa bertambah lagi dan bisa dibagikan kepada para mentor yang sudah siap bekerja. Saya kira untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada siapa nih, Pak Munir atau Pak Sundra? Pak Lasundra, Pak Sekjen. Pak Sundra, oke. Ya, nanti saya tinggal menambahkan saja. Baik, silakan, Bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan, Bapak Ibu Kaprodi, PIC, para guru besar, teman-teman dosen yang sempat meluangkan waktu bergabung, adik-adik calon peserta program Ajarmi. Selamat bertemu di yang Pak Kaprodi sebut ini sebagai soft launch dan sosialisasi atau pembekalan program Ajarmi. Saya kira Pak Kaprodi tadi sudah menyampaikan beberapa hal pokok tentang program ini. Nah,
izinkan saya menyampaikan sedikit hal terkait dengan bagaimana program Ajar.me dilaksanakan. Pertama, ya, beberapa manfaat yang kita bisa peroleh dari program ini. Pertama, tentu saja adik-adik akan memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya. Kalau misalnya di berbagai mata kuliah yang sudah dilewati, baik kalau kita berbicara mengenai language skills, 4 language skill, tentu nanti ketika ke sekolah itu sudah saatnya untuk mengaplikasikan. Termasuk keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang seyogyanya sudah menjadi bagian kajian dari mata kuliah micro teaching yang jalan semester ini. Yang kedua adalah memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan atau pengalaman tentang sekolah dan dinamika pendidikan secara langsung. Kalau selama ini kita lebih banyak mendengarkan informasi tentang apa yang terjadi di sekolah, seperti apa proses pembelajaran selama pandemi, maupun kalau pembelajaran itu offline. Nah, ketika adik-adik terjun ke sana, tentu saja memperoleh informasi faktual, dinamis. Yang berikutnya adalah memperoleh pengalaman tentang cara mengelola pembelajaran. Nah, sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan peserta didik. Kalau misalnya di kampus, kalau kita di micro teaching itu masih kalian akan mengajar dalam bentuk peer teaching. Yang mengajar adalah teman, yang diajar adalah teman sendiri, yang mengamati adalah teman di bawah supervisi dosen. Itu misalnya kalau di micro teaching. Tapi when you come to school, di program Ajar.me nanti, you will be teaching real students in real situation, tentu saja dengan real curriculum. Berikutnya adalah mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Keterampilan ini kalau di mata kuliah micro teaching juga kami ada muatan ini, tetapi mungkin masih pada kasus-kasus yang kita alami di kampus tentunya. Bisa jadi konteksnya berbeda ketika di sekolah. Nah, ini juga sekaligus akan melatih, mungkin melatih menumbuhkan keterampilan atau at least mengawali dulu, menginisiasi bagaimana adik-adik sudah mulai mengenal penelitian tindakan kelas jadinya ya. Bagaimana kita mengenali masalah yang ada yang kita hadapi di kelas, kemudian merencanakan perbaikannya. Setelah tentu saja menganalisis penyebab masalah itu, kemudian merencanakan perbaikannya dan tentu saja melaksanakan perbaikannya. Berikutnya adalah mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Nah, karena kalian nanti akan ke sekolah, tidak dengan sendiri, tapi kalian akan tim minimal 2 orang, ya bisa jadi 3. Ya. Tentu saja ini akan memberi peluang yang baik kepada adik-adik untuk melatih keterampilan kerjasamanya. Seberapa baik bisa berkomunikasi dengan teman dalam timnya, dan seberapa bijak bisa mengakomodir perbedaan yang ada di antara kalian, sehingga kemudian keputusan diambil itu secara kolaboratif terbaik untuk tim. Nah, manfaat lain tentu saja seperti yang disampaikan oleh Kaprodi tadi adalah memperoleh rekognisi mata kuliah. Nah, bisa sekitar 20 SKS. Kalau kemarin awal yang disampaikan PIC mungkin di sekitar 10-an, 15 atau 18. Perkembangan terakhir itu bisa sampai di 20 SKS. Ya. Kalau bisa sampai di sini, maka itu akan manfaat terakhir berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja utama perguruan tinggi. Apa saja bentuk kegiatan asistensi mengajar di sekolah? Ya, karena namanya asistensi mengajar, satu bisa bantuan mengajar. Nah,
Cuma adik-adik perlu memahami bahwa ketika datang di sana, yang namanya bantuan mengajar itu tidak otomatis bahwa kita tidak serta-merta harus mengganti guru. Jadi bukan mempensiunkan guru bahasa Inggris yang ada di sekolah itu, tetapi kita dalam posisi memberikan bantuan mengajar, membantu mengajar. Jadi bisa mengajar bersama atau sometimes mungkin memang mengganti, tapi not all the time. Yang kedua adalah mungkin memberikan tutorial. Adik-adik yang memiliki kemampuan teknis mengenai aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya terkait dengan bagaimana misalnya membuat video pembelajaran, ataukah mungkin aplikasi-aplikasi metode atau teknik-teknik tertentu, ataukah dalam hal yang lain, misalnya untuk kepentingan penilaian atau pengembangan materi, ya itu bisa adik-adik berbuat di situ. Yang berikutnya adalah terkait dengan bimbingan teknis. Misalnya kalau di sekolah, karena ada sekolah yang juga membutuhkan kerjasama kita dalam hal membangun kompetensi berbahasa Inggris peserta didiknya. Sehingga misalnya hal yang bisa dilakukan, we are able to facilitate the school to build English meeting club. Apakah misalnya per kelas atau ke dalam jumlah yang lebih kecil, dan kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan berbahasa Inggris secara berkala. Selain itu, tentu saja adik-adik bisa berbuat dalam hal pembenahan administrasi sekolah. Administrasi sekolah termasuk perangkat pembelajaran, bisa jadi juga hal-hal yang lain. Kalau misalnya sekolah dalam rangka persiapan akreditasi, bisa jadi juga tenaga kita diperlukan dalam rangka melengkapi borang akreditasi sekolah. Itu termasuk di pembenahan administrasi sekolah. Kemudian kegiatan lain bisa berbentuk pelatihan. Tentu saja ini nanti dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak sekolah, terutama guru bahasa Inggrisnya, ya, yang mungkin akan menjadi guru pamong di sana, guru mitra di sana, termasuk misalnya kalau bila diperlukan, kita bisa merancangkan atau adik-adik bisa merancangkan kegiatan seperti English Camp, mungkin pengembangan keterampilan storytelling, speech, debate, dan sejenisnya. Yang berikut terkait dengan pengembangan diri peserta didik. Ya, pengembangan diri peserta didik tentu juga mencakup yang pelatihan tadi. Siapa tahu misalnya ada yang secara spesifik ingin mengembangkan keterampilan mereka atau bakat mereka dalam skill-skill berbahasa Inggris seperti storytelling, pidato, dan seterusnya. Selain itu tentu saja pengembangan diri peserta didik bisa terkait ya misalnya something dealing with counseling, misalnya untuk pengembangan karir. Bagaimana mereka misalnya siapa tahu mereka ingin berdiskusi tentang jenis karir seperti apa kira-kira yang mereka akan lakoni ke depan. Karena misalnya terutama sekali kalau yang nanti bertugas di SMA sederajat, bisa jadi akan bertemu dengan adik-adik yang kelas 3, yang kalau sekarang ini sementara pengisian untuk SMPTN yang bebas tes, ya. Nah mungkin bisa saja ada siswa yang ingin mendengarkan pendapat atau bertukar pikiran tentang prodi-prodi yang prospek untuk menjadi pilihan mereka. Bisa menjadi bagian dari pengembangan diri. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya tentu saja yang berhubungan langsung dengan kegiatan akademik di sekolah. Ya, ini tentu saja sangat fleksibel dan kontekstual di sekolah. Tentu nanti akan terkait dengan need analysis. Ya, analisis kebutuhan yang dilakukan dari dua pihak, oleh adik-adik sendiri yang bertugas pada program Ajar Mi di sekolah itu dengan tentu saja pihak sekolah.
Nah, apa yang kalian akan lakukan? Jadi nanti adik-adik akan melapor ke sekolah, nanti akan dilengkapi dengan surat pengantar. Nanti secara teknis lebih detail per sekolah, itu nanti bisa dibicarakan kembali dengan DPL, karena DPL akan berbasis sekolah. Jadi di satu sekolah akan ada satu DPL. Kemudian berkenalan dan berkonsultasi dengan guru pembimbing atau guru mitra di sana. Secara teknis berdiskusi terbimbing dengan DPL secara berkala. Bagus kalau sekali seminggu, sehingga perkembangan terkini tentang apa yang terjadi, apa yang kalian alami, hadapi di sekolah terkait dengan bidang pembelajaran bahasa Inggris itu bisa tersampaikan ke dosen pembimbing lapangan, sehingga secara bersama-sama bisa memikirkan dan mencari dan menyepakati solusi alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu. Kemudian jangan lupa, ini hal penting sekali terkait dengan logbook. Mungkin nanti Pak Munir akan lampirannya secara detailnya seperti apa ya. Jadi penting sekali membuat catatan kegiatan harian, logbook. Kemudian ini tentu saja harus ada lampirannya. Jadi kalau di logbook ini berisi tentang daftar kegiatan-kegiatan apa saja yang kalian lakukan dari waktu ke waktu. Kemudian nanti untuk laporan lengkap tentu harus disertai dengan lampiran kegiatan. Lampiran kegiatan misalnya kalau terkait dengan bantuan mengajar atau pengelolaan pembelajaran, tentu saja adik-adik harus melampirkan lesson plan yang sudah dirancang dan digunakan pada saat mengajar, kemudian bahan ajar yang digunakan, media pembelajarannya, lembar kerja, dan penilaiannya. Ini akan menjadi bagian lampiran di laporan, nanti di laporan lengkapnya. Hal lain adalah kalian sudah saatnya mulai berlatih menulis jurnal refleksi pembelajaran. Kalau di kelas micro teaching, kecuali kelas C kalau tidak salah ya, mungkin belum diberikan materi ini. Kalau kelas A, B, kemudian Delta, semua saya sudah beri materi bagaimana mengembangkan jurnal refleksi pembelajaran. Kalau di kampus mungkin jurnalnya lebih ke jurnal belajar perkuliahannya, dan ketika praktek micro teaching berarti jurnal praktek micro teaching ya. Kemudian hal lain yang penting ini penting sekali mendokumentasikan kegiatan. Apakah dokumentasi dalam bentuk foto maupun video. Nah, bisa jadi nanti karena ini kalian memperoleh kesempatan untuk mengajukan atau memperoleh rekognisi mata kuliah sekitar kurang lebih 20 SKS. Nah, karena itulah penting sekali didukung oleh dokumen-dokumen kegiatan yang kalian lakukan. Kalau perlu, misalnya membuat video pembelajaran, itu bisa sangat bagus. Sehingga tim KPAP nanti yang akan melakukan rekognisi itu tidak memiliki keraguan untuk merekognisi sampai sekitar 20 SKS. Kemudian menyusun laporan, dan kalian tentu saja nanti ini secara individu harus mengajukan permohonan rekognisi mata kuliah. Seperti inilah kira-kira prosesnya, sehingga nanti masuk di tim KPAP yang akan menilai laporan beserta lampirannya, kemudian nanti bersama-sama Kaprodi memutuskan hasil rekognisinya dan mengajukannya ke pimpinan fakultas untuk dibuatkan SK-nya. Yang terakhir, durasi. Nah, program ini sejatinya berjalan 1 semester. Ini kita hitung 1 semester dan prosesnya mulai di bulan Februari kemarin.
tentu saja mulai dari perancangan, ya, kemudian proses pendaftaran, seleksi, dan seterusnya. Kemudian tim terdiri atas minimal 2 orang. Kemudian kegiatan ini dari diskusi bersama bahwa kegiatan yang dimungkinkan adalah di SMP MTS dan atau SMA MA atau SMK. Ini untuk menjamin kepastian bahwa rekognisi mata kuliah rekognisi sekitar 20 SKS itu sangat mungkin dilakukan karena memang kalian mengajar bahasa Inggris pada sekolah sesuai dengan levelnya. Kalau yang ikut di program kampus mengajar, mungkin banyak-banyak mengajar di SD, bisa jadi ada yang mengajar bahasa Inggris, tetapi kadang-kadang memberi keraguan kepada tim KPAP karena secara struktur tidak semua sekolah SD itu memiliki kurikulum bahasa Inggris. Ada yang menjadikan bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris sebagai muatan lokal ataukah sejenisnya, tapi tidak semuanya. Ya, saya kira ini sedikit mengenai apa yang akan kita lakukan. Nanti secara detail mungkin Pak Munir akan ini tambal sulam ya, bisa jadi ada akan diperdalam oleh Pak Munir. Nah, seperti yang disampaikan Kak Prodi tadi, kalau pendaftar sudah ada 22, ada tadi yang japri saya dan sudah diundang ke grup. Insya Allah kami welcome kalian, silakan. Dan kalau bisa jumlah minimal peserta 35 orang ini akan sangat bagus karena berdasarkan hasil diskusi dengan tim MBKM Universitas di bawah arahan WR1, itu kalau peserta peserta MBKM Mandiri masuk Ajarmi ini supaya bisa berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja utama universitas, maka bagus kalau jumlahnya minimal 35 orang. Ya. Jadi saya kira itu sedikit hal tentang ini. Nah, adik-adik jangan sungkan-sungkan nanti kalau misalnya karena this is the first time ini we start doing this. Jadi ini let's say misalnya jurusan dan prodi ini this is something like piloting ya. Kita coba. Tentu saja kita dalam semester ini we are learning by doing atau we are doing by learning. Itu dua-duanya ya. Jadi artinya we may improve something. Kalau misalnya ada hal yang kita dalam perjalanannya nanti ada yang kurang, oke, kita diskusikan bagaimana kita memperbaikinya. Kalau ada masalah jangan dipendam, tolong disampaikan supaya pimpinan prodi di jurusan ini bisa mendiskusikan untuk mencarikan jalan solusi terbaik. Saya kira ini sedikit hal. Terima kasih banyak dan selanjutnya saya kembalikan ke Aku Prodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Sekjur, Dr. Lasundra atas penyampaiannya. Kita berikan kesempatan kepada Pak Munir selaku PIC untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Kalau mungkin begini aja Pak, kita buka sisi pertanyaan saja karena apa yang disampaikan tadi Pak Lasundra sudah mengcover hampir sebagian besar dari petunjuk teknis yang disiapkan oleh universitas. Jadi nanti saya tinggal tambahkan saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Baik, oke. Jadi sebelum kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab maksudnya, mohon perhatian untuk mengisi daftar hadir ya. Ini ada 64 orang di Zoom, tapi saya cek baru 30-an lebih yang mengisi daftar hadir. Jadi silakan semua mengisi, baik Bapak Ibu dosen maupun adik-adik mahasiswa dan tamu-tamu yang lain yang berkesempatan hadir. Oke, baik ya. Jadi kita langsung buka saja sesi Q&A. Adik-adik yang atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya bisa segera mengajukan pertanyaan. Namun sebelum mulai perlu saya klarifikasi ya. Jadi kita sengaja memang memilih istilah soft launch atau soft launching hari ini karena
kita berharap kita masih ada kesempatan untuk acara ini dibuka secara resmi dan agar lebih besar gaungnya oleh pimpinan universitas ya, dan itu akan kita sebut sebagai semacam grand launch-nya ya. Jadi hari ini kita antara kita dulu lah ini ya, makanya disebut soft launch. Mudah-mudahan nanti pada saat pelepasan para peserta ke lokasi masing-masing itu Pak Rektor misalnya atau minimal Wakil Rektor 1 bisa hadir dan membuka kegiatan itu secara resmi. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, kita tampung dulu mungkin 3 penanya. Pertanyaan bisa di chat box kalau mau. Bisa juga open mic. Adik-adik Bapak Ibu sekalian, ini direkam ya. Mohon izin untuk rekam ini karena kita butuh dokumentasi. Nanti mungkin akan diposting di YouTube channel Prodi. Misalkan mungkin ada yang kurang jelas barangkali atau yang masih bingung, silakan ditanyakan. Nggak ada ya? Sudah jelas semua. Excuse me, sir. Ya, silakan. Oke, saya ingin bertanya tentang masalah rekognisinya, sir. Dari yang saya dapat katanya ini rekognisi untuk 10 mata, untuk 10 SKS, sedangkan yang kami program semester ini ada 21, jadi kita masih ada 11 SKS yang harus kami jalani. Lalu bagaimana jika terjadi ketidaktidaktidian jika di satu waktu kami harus menjalankan program ini dengan mengajar dan bertabrakan dengan mata kuliah harus kami jalani juga di kampus. Bagaimana dengan hal tersebut, sir? Terima kasih. Oke. Siapa yang mau jawab ini? Mungkin ke Prodi yang jawab ya. Ya, silakan. Sebagai anggota KPAP juga. Jadi saya kira bagusnya kegiatan ini dimulai sekarang adalah karena pada saat ini kita semua sudah ada di minggu ke berapa ini? Ketiga, 4 mungkin ya. Ketiga atau ke-4 dari semester yang berjalan. Jadi adik-adik sudah ada kepastian bahwa sudah terdaftar semua dan sudah mengikuti perkuliahan di semester berjalan. Baru kemudian mungkin mengikuti kegiatan ini. Memang detailnya belum sempat kita bicarakan secara lengkap ya dengan PIC dan tim Ajarmi. Namun kalau kami dari Prodi sebenarnya kita bersikap bersikap terbuka sekali ya untuk adik-adik yang ikut kegiatan ini. Jadi karena dalam kegiatan MBKM ini SKS itu dihitung bukan hanya sebagai waktu belajar tapi juga waktu bekerja. Maka jika adik-adik sudah mengikuti kegiatan Ajarmi, silakan fokus saja pada Ajarmi ya. Dan kalau mau tetap mengikuti kegiatan perkuliahan yang sedang berjalan, ya jika bisa meluangkan waktu jalan saja gitu ya. Namun dengan catatan adik-adik harus berusaha agar dalam kegiatan Ajarmi betul-betul maksimal ya, betul-betul maksimal sehingga mendapatkan nilai maksimal. Supaya tidak terbebani untuk nilai mata kuliah yang dalam tanda kutip ditinggalkan di semester yang sedang berjalan sekarang. Dan nanti kalau memang ini program sudah berjalan, selaku Kaprodi saya akan menyampaikan pemberitahuan kepada para dosen bahwa nama-nama mahasiswa ini misalnya nanti daftarnya kita berikan kepada dosen sehingga mahasiswa yang mengikuti Ajarmi itu tidak dicari lagi gitu ya, tidak dicari lagi, dan kalau mereka tidak muncul lagi ya berarti mereka sudah lebih fokus pada kegiatan Ajarmi, dan nilai yang mereka peroleh di Ajarmi itu akan kita gunakan untuk mengkonversi mata-mata kuliah yang dapat di BKP-kan. Jadi ingat ya, ada kita dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita bicara tentang mata kuliah yang dapat di BKP-kan sesuai dengan kurikulum masing-masing. Ada yang tidak dapat di BKP-kan tentunya karena kita anggap sangat penting, sangat krusial untuk bidang kita. Nah, mata-mata kuliah yang dapat di BKP-kan itu, kalaupun adik-adik ikuti sekarang, ya
Mau ikut silakan, mau ditinggalkan juga boleh. Kalau saya seperti itu jawaban saya. Karena kalau adik-adik ikut dua-duanya, bebannya juga bertambah ya. Dari sekian SKS menjadi berkali-kali lipat gitu. Kalau harus ikut juga. Jadi misalnya 20 lebih SKS di Ajarmi, kemudian 20-an lebih lagi di perkuliahan yang sedang berjalan, itu berarti jadi double bebannya, 40-an SKS, dan saya kira itu terlalu berat untuk adik-adik ikuti. Jadi yang sudah terdaftar di Ajarmi dan sudah ditempatkan di lokasi masing-masing, saya kira fokus saja pada kegiatan itu. Nah, dan mungkin menyambung penyampaian saya tadi, mungkin sebaiknya saya perlihatkan struktur kurikulumnya ya, supaya bisa kelihatan mana yang bisa dikonversi, mana yang tidak, gitu ya, untuk sebagai pengingat bagi kita semuanya. Mohon izin untuk share screen ya. Kita mulai dulu dari kurikulum 2015. Ini ya, kurikulum 2015 yang pada semester ini berlaku hanya bagi mahasiswa semester 6. Jadi tidak ada mahasiswa semester 5 ya. Tidak ada mahasiswa semester 4 karena semester 4 itu mengikuti kurikulum 2020 dan mahasiswa semester 2 mengikuti kurikulum 2021. Nah, sekarang mungkin yang dipertanyakan adalah bagaimana konversinya. Konversi mata kuliahnya bisa dihitung di sini adik-adik ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen bisa melihat bahwa yang tidak dapat di BKP-kan di sini sesuai dengan kesepakatan kita dengan KPAP itu ada beberapa sebenarnya sudah kita sepakati sebelumnya, namun kemudian karena Ajarmi ini lokasinya sudah spesifik ke SMP SMA, maka kita ada pertimbangan lagi bahwa ini bisa gitu ya. Jadi kemarin yang tidak bisa di BKP-kan di semester 6 itu adalah micro teaching, itu tidak bisa. Kemudian ELT Materials Development and Evaluation itu tidak bisa di BKP-kan. Research in ELT tidak dapat di BKP-kan, dan kalau saya tidak salah ingat, Ibu Mai mungkin ada di sini, Introduction to Statistics ya, itu juga tidak dapat di BKP-kan karena. Iya Pak. Iya, makasih Bu Mai. Jadi karena ini semua adalah mata kuliah yang penting untuk selain pengembangan profesional juga untuk keperluan penulisan skripsi di tingkat S1 dan mungkin juga di tingkat-tingkat jenjang pendidikan berikutnya. Namun berkat Ajarmi ini karena lokasinya di SMP dan SMA dan adik-adik mengajar bahasa Inggris atau menjadi asisten guru bahasa Inggris di sekolah, maka mata-mata kuliah seperti micro teaching dan ELT Materials Development itu bisa dikonversi. Jadi kita bisa hitung bersama ya. Dan bukan hanya di semester 6, tapi juga di semester 7. PPL dan KKN. Jadi adik-adik yang sekarang ini menggunakan kurikulum 2015 dan sedang mengikuti perkuliahan di semester 6, itu kalau ikut Ajarmi kan bisa minimal ini kita baru dapat hari ini ya, Bapak Ibu sekalian dosen, kita baru dapat informasi dari Ketua Tim MBKM UNM Dr. Hairudin bahwa Ajarmi ini untuk mendukung IKU Universitas itu sebaiknya minimal 20 SKS. Jadi bukan maksimal lagi 20 SKS, namun minimal 20 SKS. Jadi bisa lebih dari 20 SKS. Nah, sekarang bagaimana kalau kita skenariokan anak semester 6 yang sekarang ikut kurikulum 2015, itu kan berarti dia bisa dihitung ini ya. Coba ya hitung bersama saya ini. Extensive literary reading 2, syntax 2, pragmatics 2, yang bisa dikonversi ini ya, yang bisa diganti dengan nilai dari Ajarmi maksudnya. 2, 4, 6, micro teaching 3, jadi berapa tuh? 9. Ditambah ELT Materials Development and Evaluation 3, jadi berapa tuh? 12 tambah interpersonal communication bisa? 14. Introduction to Statistics nggak boleh. harus tetap diambil ini ya. Jadi harus komunikasi dengan dosennya untuk bagaimana supaya Introduction to Statistics tetap dapat diikuti. Kemudian jadi berapa tuh? Pak Prodi bisa menyelah. Oh, silakan Prof. Ya, saya pikir itu intro to statistik boleh aja itu, karena kan itu dia bukan core. Maksud saya itu untuk analisis statistik sekarang kan itu bukan hanya untuk ini. Itu sekarang sudah bisa diserahkan ke ahlinya untuk menganalisis. Dia bukan core kita kan.
Oh, begitu, Prof. Apalagi kalau ke kualitatif, nggak ada lagi itu. Nggak ada lagi itu ya. Iya. Betul, betul. Kalau saya, jadi ini toh juga Iya. disinggung sedikit di mata kuliah research kan gitu. Itulah, Secara sederhana. itulah bagusnya, Prof. Makanya acara Ya. ini kita namakan soft launching dulu ya. Ya, Supaya masih bisa nego. ya. Saya kira saya setuju dengan itu ya. Saya kira saya Ya. setuju dengan itu. Jadi bertambah 2 Mi ini. Dan Kalau micro teaching bagaimana tadi? micro teaching masuk nih, Prof. Diakui juga, direkognisi. Diakui ya, iya. Karena kan Bisa, mereka Prof. ngajar, Prof. Bisa, Ngajar. Ya benar, makanya double itu kan sudah, malah ini sudah lebih bagus karena terjun. Ya, betul. Ya. Kalau micro Ditambah- teaching hanya temannya. Betul, Prof. Ditambah mata kuliah pilihan 2 SKS. Ya, Terus sudah berapa itu? 16, Sir. Tinggal kurang 16 tiga nih. ini. 18 nih. Kurang 18 tiga nih. saja, ya. 18. Lanjut ke Tambah. semester 7. Tambah 5. 5. Berapa itu? Lebih 20 ini. Ya, Bisa jadi sampai 23 berarti. iya, jadi pesan dari ketua tim MBKM tadi, kita sudah bisa penuhi nih, dan IKU UNM bisa terbantu dengan pencapaian ini, saya kira. kalau saya Pak Kak Prodi gini, toh, Iya, kita maksimalkan saja SKS-nya ini untuk direkognisi, toh. iya. Tetapi dengan catatan mahasiswa yang ikut dibebaskan kuliah aja, nggak usah ada kuliah supaya konsentrasi. Tapi Prof, Karena masalahnya ini mata kuliah semester 6 ada research in ELT yang mereka harus menyiapkan proposal, Prof. Kecuali itu barangkali. Kecuali itu ya. Nah, atau begini, boleh misalnya minimal kan tadi minimal 20 SKS toh. Iya. Oke, dia misalnya bisa 20 SKS, kemudian nanti kita beri kebebasan yang misalnya kita mau maksimalkan 24 SKS. 4 SKS-nya itu kita bebaskan mereka mau ambil yang mana yang wajib memang itu. Karena saya khawatir kalau terlalu banyak nanti juga diprogramkan tidak ada yang berbekas. Ya, program ke sekolahnya juga tidak dapat. Ya, kuliahnya juga yang beradul kalau terlalu banyak kan begitu. Nah, itu yang saya maksud. Padahal kalau kita mau rekognisi minimal 20, berarti dia harus mahasiswa yang mengikuti itu kita benar-benar menginginkan mereka mendapatkan sesuai dengan yang dipaparkan tadi Pak Sekretaris. Nah, jadi kita misalnya taruhlah maksimal 24 atau 26, tapi yang direkognisi misalnya sekian, nah silakan dia tambah sekian, dia pilih mata kuliah yang wajib diambil memang. Ya. Ya. Ya, jadi Prof, saya kira untuk mata kuliah di kurikulum 2015 di semester 6, semua ini bisa direkognisi kecuali research in ELT. Oh, oke. Berarti oke lah. Jadi berapa SKS itu research? 3, Prof. Ini di layar 3. Oke, jadi kalau sudah ada 20, tambah 3 ya, 20 direkognisi, dia tambah kuliah 23 kan, satu semester. Ya, ditambah dia bisa menabung SKS semester 7. Ya, ini BPL kan? Ya, BPL KKN. Otomatis KKN kan? Nah, oke, enggak masalah karena ini kan enggak ada tatap mukanya di kelas. Ya. Enggak masalah. Good. Ya, kalau PPL KKN memang itu sudah apa namanya? Sudah wajib itu di apa? Seolah-olah sudah wajib di MBKM kalau ikut kegiatan seperti ini. Saya kalau melihat ini itu Pak, wajib rekognisi. kalau saya melihat ini Pak Kaprodi ini rugi mahasiswa kalau tidak ambil program ini. Iya. Ayo mendaftar sebelum ditutup Pak Kaprodi ini. Siapa tadi penanya itu sudah jelas ya? Ya. Berarti tinggal satu mata kuliah yang adik-adik ikuti untuk semester ini. Untuk yang angkatan 2019. Tinggal kurikulum research in ELT. Dan berarti semua mata kuliah yang lain itu bisa dikonversi nanti oleh KPAP. Oke. Ya. Saya kira kita sepakat ya. Terima kasih Prof atas masukannya yang sangat berharga. Saya kira kita para dosen juga sepakat dengan itu. Jadi
untuk kurikulum 2015 mahasiswa semester 6 yang tertinggal ini research in ELT ya, karena dia memang menyatu dengan penyelesaian proposal. Jadi dia mau tidak mau harus tetap dikerjakan. Namun saya kira dimanapun adik-adik berada, mata kuliah ini kan memang dirancang untuk mobile ya. Jadi dirancang oleh Pak Muhalim dan saya agar bisa bersifat fleksibel gitu ya. Karena berbasis project. Yang penting project yang selesai. Yang penting proyeknya selesai, itu kami anggap selesai. Ya. Dan namun tentunya ada apa? Ada perkuliahan mingguan yang harus diikuti karena bagaimanapun harus ada tutorial tentang bagaimana menyusun proposal dan sebagainya. Bagaimana menggagas topik penelitian, bagaimana menyelesaikan proposal, itu ada tutorial mingguan dan itu harus diikuti dan itu pun kami terbuka karena bisa online, bisa offline. Nah, dengan keadaan seperti sekarang kita bisa online. Ya. Jadi bisa sinkronus, bisa asinkronus. Ditambah 5 SKS di semester 7. Jadi I think ini bagus sekali ini ya. Ini bisa dibilang too good to be true. Ya. Tapi tidak ada jebakannya, tidak ada jebakan Batman-nya. Mungkin jebakannya hanya satu ya. Adik-adik harus membiayai ini semua sendiri. Itu aja. Dan tidak dapat insentif seperti peserta kampus mengajar. Itu saja. Sebenarnya ini tidak ada biaya Pak Kaprodi, karena kan sama aja kalau ke kampus juga kan naik PPT, nah ini kan makan juga kan sama. Iya. Dan kami juga membuka peluang kepada adik-adik yang mau mencari sekolah secara mandiri, misalnya yang dekat rumahnya. Ya. Itu yang tadi Pak Munir sampaikan juga. Jadi yang kira-kira merasa saya mau di dekat sekolah saja, itu kami bantu, kami akomodasi, nanti ditunjuk mentor ke sana. Dan mentor kan akan ada pertemuan mingguan mungkin, namun itu pun online, kebanyakan online. Jadi ini kalau diikuti semua ini praktis tidak harus ke kampus satu semester ini. Iya, enak ini Pak Kaprodi. Semester depan tidak ada kuliah lagi, tinggal meneliti. Tinggal Iya. meneliti dan skripsi. Bisa juga itu nanti kumpul memang data itu dia. Iya, itulah. Makanya tadi Pak Stekjur kalau saya tidak salah sudah menyebut ada penelitian ya, penelitian tindakan kelas. Jadi kalau misalnya proposalnya memang sudah mantap gitu ya, walaupun belum berbentuk, tapi sudah mantap dengan desainnya, silakan dikumpul data saja. Pintar-pintarnya peneliti. Begitu, kita pakai prinsipnya begitu. Jadi kalau desainnya sudah mantap, sudah ada dikonsultasi dengan dosen PA sebagai pembimbing 1 misalnya, ya mainkan saja gitu ya, cari data saja. Gitu. Minimal data awal lah, data awal. Kalau masih mau seperti pilot project dari penelitian itu, kalau masih mau melakukan main study kan masih ada cukup banyak waktu di semester 7 nanti. Jadi bisa juga itu Pak Kaprodi begini. Jadi nanti DPL-nya di situ jadi bakal pembimbingnya, itu sudah nyambung itu. Ya, tinggal bagaimana konsultasi dengan pembimbing, Prof. Itulah. Kan ini di mata kuliah Research in ELT juga akan diintegrasikan dengan apa namanya SK pembimbing 1-2. Jadi saya kira sejak awal sudah akan kelihatan siapa pembimbingnya. Dan memang sudah diperintahkan ke mahasiswa untuk segera konsultasi dengan para pembimbing, dosen PA maksudnya, karena dosen PA otomatis menjadi salah satu pembimbing. Oke, jadi ini untuk semester 6 ya, yang sedang berjalan sekarang. Yang bertanya tadi, Evi Syafitri sudah jelas? Yes, sir. Thank you. Oke, jadi Evi sudah mendaftar ya? Sudah, sir. Oke, tambah semangat ini berarti ya? So excited. Oke, good. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berikut, saya mungkin lanjut ke kurikulum 2020 ya. Saya, Sir, bisa sedikit. Oke, silakan. Siapa ini? Ardin, Sir. Ya, Ardin. Mau bertanya soal, Sir, misalnya kan
di misal ada semester 5 atau semester 4 yang sempat kurang nilainya atau mungkin yang harus diulang di semester pendek, Sir. Apakah itu bisa direkognisi, Sir? Nah, Ibu Mai yang tak jawab itu. Bu Mai gimana Bu Mai? Bisa mundur enggak ini? Oke, Pak. Saya kira kita kembali ke panduan yang nasional, dan tadi dengan mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Sekjur, pada dasarnya kita pun luar biasa gebrakan kita karena kita tidak ke level SD lagi, sekolah dasar lagi, tapi kita meloncat ke SMP dan SMA dengan pemikiran yang sangat luar biasa menurut saya yang harus diapresiasi. Kalau di aturan itu kan Pak, program kampus mengajar sebagai bagian dari asistensi mengajar tidak merekognisi mata kuliah yang telah, tetapi yang sedang dan yang akan. Jadi kita kembali ke situ Pak. Iya, kecuali skripsi. Ya. Saya kira kita tetap ke situ saja Pak. Dan saya kira luar biasa sekali lagi karena kita pun diberikan peluang oleh tim MBKM Universitas melebihi dari standar 20 SKS kan Pak, 24 itu sangat luar biasa menurut saya. Ya. Supaya ada pesertanya, Aden. Bu. Ya Pak. Ini yang terkait mata kuliah yang apa tadi yang ditanyakan oleh peserta tadi, itu ada beberapa peserta kita itu yang memang ada mata kuliahnya yang tertinggal dan nanti mereka akan programkan di semester selanjutnya. Berarti itu bisa mungkin dikategorikan mata apa yang akan datang. Selama itu Pak bukan pengulangan Tabe. Selama itu bukan pengulangan. Selama itu bukan pengulangan ya. Iya. Selama itu bukan pengulangan. Kalau mata kuliah itu belum diprogramkan, itu bisa Pak direkognisi. Tetapi selama itu sudah pernah diprogramkan dalam pengertian itu untuk perbaikan nilai, itu tidak diakomodir di program itu Pak. Meskipun diprogram ulangkan di semester berikutnya. Itu informasi yang saya terima dari Pak Hairudin waktu itu bahwa kampus mengajar itu bukan untuk merekognisi pengulangan mata kuliah atau perbaikan nilai, tetapi merekognisi mata kuliah yang sedang dan yang akan. Artinya mata kuliah yang memang belum pernah diprogram, katakan mahasiswa kita tidak memenuhi IPK-nya atau IPS-nya untuk memprogramkan 24 SKS dan tertinggal 1 atau 2 mata kuliah, mungkin itu yang kita bisa rekognisi Pak. Nah ini yang kendalanya ini yang ada mahasiswa kita yang angkatan 2018 kan yang ikut ini program ini. Ya, setiap pengetahuan saya ada beberapa mata kuliah mereka yang tertinggal. Nah cuma saya kurang tahu apakah yang tertinggal itu pengulangan yang mereka mau ulang kembali atau baru mau program, itu saya kurang paham itu. Iya. Artinya ada juga konsideran lain Pak, yang di kampus mengajar 2 kemarin itu Prof. Syarifudin Dola sebagai Ketua KPAP dengan dan kami juga berdasar dengan yang di panduan kampus mengajar itu, kami tidak merekognisi atau tidak memberikan peluang pada mahasiswa kita yang nilainya itu untuk diperbaiki. Iya, dipukul rata saja begitu mungkin Bu Mai ya? Iya, dipukul rata saja Pak. Iya. Tidak ada konsideran lain. Jadi tidak ada mata kuliah rekognisi untuk mata kuliah pengulangan ya? Pengulangan. Ya, iya. Jadi begini. Kecuali kalau mata kuliah itu belum diprogram, itu bisa Pak. Tabe, saya menambahkan bagi yang ingin mengulang mata kuliah yang nilainya rendah itu ada tempatnya sendiri. Iya betul. Yaitu semester antara. Bagaimana kalau Pak Ibu Mai? Iya Prof. Bagaimana kalau tidak lulus Ki? Kalau tidak lulus Ki Prof, maksudnya tidak gimana Prof? Pernah dia ikut kuliah tapi tidak lulus. Oh iya. Bukan perbaikan, jadi dia memang program baru. Karena tidak lulus, bagaimana itu? Itu bisa diakomodir Prof, kalau tidak lulus. Tapi kecuali kalau misalnya dia dapat C, dan itu mau diperbaiki, itu yang kami tidak bisa akomodir Prof. Intinya perbaikan yang tidak bisa.
Iya, betul. Itu Kalau dia program karena tidak lulus boleh ya? boleh ya. Iya, itu. Pak. Boleh, Pak. Oke. Boleh. Boleh, Pak. Oke. Tapi kalau rekognisi untuk diperbaiki nilai yang sudah ada itu tidak bisa, Pak. Ya, Tabe. Oke, ya. ya. Mantap KPAP. Mantap. That Untuk sudah memberikan sudah. perlakuan yang sama, Pak, untuk dengan anak-anak kita sebelumnya. Karena kan artinya ini adalah awal dan saya amat sangat yakin program ini sangat baik sekali. Apa yang kita berikan di KM melalui program Kemenristek, Kemendikbudristek itu sama, Pak. Ya, sama manfaatnya. Sama manfaatnya. Tapi kita lebih unggul lagi. Lebih unggul lagi karena melebihi 20 SKS, Lebih 20 Pak. SKS. Iya. Dan Ini kita informasi subjek baru spesifik, subjek spesifik. Iya, informasi yang sangat luar biasa ini Pak Munir. Nah, ini yang melebihi 20 SKS itu informasi baru tadi pagi. Iya, kita bincang-bincang informal tadi di bawah baru dapat itu. Dapat. Oh, Masya Allah. Bukan maksimal 20 tapi minimal 20. Minimal Ya, 20. maksudnya mungkin maksimal sampai 24 lah. Ya, Iya. Kita ambil batas yang normal, Pak. Iya. 24 ya. sedikit Pak, kalau saya mau sampaikan Iya, silakan. sesuatu. Ini berhubungan dengan pendaftaran adik-adik. Jadi ada proses pendaftaran satu lagi yang adik-adik harus lengkapi. Jadi program ini meskipun program asistensi mengajar secara mandiri, tapi kita masih di bawah naungan tim MBKM Universitas. Jadi adik-adik harus melengkapi pendaftarannya nanti di SIM MBKM UNN. Nanti di SIM MBKM adik-adik masuk melalui akun SIA-nya, sama saya kira akun SIA-nya, dan nanti mendaftar registrasi untuk program asistensi mengajar dengan melampirkan rekomendasi dari Prodi. Nanti format rekomendasinya saya upload di grup. Silakan dilengkapi dan mendaftar di SIM MBKM Universitas dengan mengambil salah satu program BKP asistensi mengajar. Ya, itu ya untuk merampungkan pendaftaran kita yang kita lakukan selama ini. Itu saja, terima kasih. Pak KPS, Tabe. Iya, silakan. Saya kira ada baiknya juga mahasiswa kita yang akan mengikuti program Ajarmi ini, kalau bisa, karena mereka kan rata-rata semester 6 ya Pak, yang sedang mengikuti juga mata kuliah research NLT, kalau bisa itu di press sedikit untuk ada rekognisi, ada persetujuan pada judul mereka, supaya ketika program ini berjalan sembari juga mengerjakan sembari mengerjakan program ini, proposalnya juga bisa berjalan. Ya, sudah berjalan Bu Mai. Oh iya. Jadi walaupun menurut silabusnya itu mereka baru, jadi begini, di research NLT itu Pak Muhalim dan saya merancangnya seperti ini ya. Jadi di paruh pertama semester itu baru berupa gagasan penelitian, paruh kedua menyelesaikan proposal. Namun sudah ada beberapa atau saya kira cukup banyak ya mahasiswa yang walaupun baru beberapa pertemuan mereka sudah fix dengan judul yang dia rasa cocok dan sudah didiskusikan dengan dosen PA dan itu sudah saya tanda tangan nih. Jadi proses itu sudah berjalan Bu Mai. Pada sebagian mahasiswa. Jadi kalau mereka sudah fix dengan judul itu ya tidak ada masalah, jalan saja. Walaupun kalau anak proses. PA saya yang mengikuti program ini belum ada, Pak. Oh, begitu. Ardin itu sudah kan? Ardin, coba Ardin cerita. Ardin. Iya, Sir. Iya kan? Sudah toh? Sudah saya setujui kan? Iya, sudah, Sir. Sudah saya beri pembimbing kan? Iya, sudah, Sir. Ya, jadi Ardin sudah berjalan prosesnya itu dan ada beberapa mahasiswa lain saya kira. Cuma saya tidak ingat semua namanya. Ya mudah-mudahan di Bumai ada lagi nanti. Karena walaupun secara perkuliahan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, namun kalau mahasiswa sudah fix dengan judul dan dosen PA-nya sebagai dosen pembimbing juga sudah oke, ya tidak ada masalah gitu.
Kami tinggal apa istilahnya, tinggal refining the topic, the research topic, dan tentunya nanti pada saatnya refining the proposal. Oke. Jadi kesimpulannya, Pak Kaprodi, oh iya, Prof. ada pertanyaan saya dulu sebelum ditutup. Iya. Kira-kira insentif apa yang bisa diberikan ke mahasiswa, ketika mereka melakukan sesuatu yang monumental di sekolahnya? Nah, ini artinya ini kan nanti terbuka peluang didiskusikan apa yang dimaksud dengan monumental kan? Sesuatu yang monumental di sekolah itu dan tidak menutup kemungkinan direplikasi oleh sekolah lain dengan karya mahasiswa kita. Nah, ini mungkin perlu memikirkan bentuk insentif seperti apa. Apakah tambahan rekognisi atau apa dan seterusnya, sehingga anak-anak kita ini nanti betul-betul termotivasi untuk bersungguh-sungguh melakukan kegiatan ini kan? Iya, Prof. Jadi menurut hemat saya, anak-anak kita ini bukan hanya sekedar pergi mengajar di sana kan? Bukan hanya itu menerapkan itu ilmu pendidikan bahasanya, tetapi yang paling penting kita inginkan ini mereka datang untuk menginspirasi orang-orang di sana, anak-anak di sana. Itu kan yang paling inti. Betul, Prof. Ya. Jadi terima kasih, Prof, atas pertanyaannya. Saya kira bagus sekali ini. Dan sebelum saya lanjut, saya teringat tadi penjelasan Pak Sekjur tentang hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan di lapangan pada saat Ajarmi berlangsung. Sebenarnya saya ingin menambahkan satu lagi, promosi UNM itu bisa diselipkan di situ. Jadi adik-adik kita ini nanti akan menjadi ambasador dari UNM dan mudah-mudahan bisa menjaring calon mahasiswa baru untuk bergabung di prodi kita. Itu salah satunya. Kemudian menjawab pertanyaan Prof. Nurdin mengenai apa apresiasi kita terhadap karya monumental yang dihasilkan jika ada. Itu saya kira bisa dua, Prof. Atau tergantung bentuk kegiatannya. Ini mohon maaf ya, kita mungkin belum bicarakan di rapat prodi, Prof. Tapi jika seandainya adik-adik kita ini bisa melakukan sesuatu yang setara dengan skripsi, setara dengan penelitian, dan mungkin bahkan bisa dibuktikan dengan publikasi di jurnal yang bereputasi, apakah nasional maupun internasional, ya kenapa tidak skripsi juga direkognisi, ya bisa juga se ekstrim itu, Prof, ya kalau ada seandainya itu bisa dilakukan. Itu yang pertama, karena kan tinggal skripsi yang tersisa, Prof, kalau di semester 6 ini itulah ya itu bisa sampai segitu, Prof, asalkan betul-betul meyakinkan, misalnya ada penelitian, ada publikasi, dan publikasinya di tempat yang keren, ya kenapa tidak, misalnya minimal Sinta berapa lah, Sinta 2, atau bahkan misalnya Scopus, atau Web of Science, WOS, ya. Pokoknya terakreditasi internasional atau nasional lah. Ya. Atau terindeks secara nasional dan... Tidak harus diputuskan hari ini, maksud saya, tapi perlu dipikirkan. Bisa sampai segitu, Prof. Itu satu. Termasuk insentif untuk DPL-nya, karena kan di belakang DPL ini kan sangat besar ininya. Betul, kan bisa publikasi bersama, Prof. Ya, jadi bisa itu perlu ada bersama bentuk insentif, SKA apalah begitu Mbak, pokoknya. Tapi nanti dipikirkan, tidak harus sekarang, maksud saya. Yang mau saya bilang DPL, itu, Prof, untuk mahasiswa, tapi untuk mahasiswa ada SKPI, Prof, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, tapi kan semua dapat. Iya. Ya, tapi nanti yang maksud saya betul-betul monumental ini perlu dipikirkan. Ya, termasuk juga nanti DPL-nya. Nah, insentif apa? Insentif itu kan tidak harus dalam bentuk apa istilahnya, dalam bentuk sesuatu yang bernilai uang kan, tidak. Ya. Atau tapi nanti kita pikirkan bersama. Yang penting dalam pikiran
bahwa supaya anak-anak kita ini dan DPL ini juga akan aktif juga nanti ini memberi ide ke mahasiswa. Nah, karena kalau tidak ada dari awal dibuat nanti di situ aturannya, nanti juga ada yang masa bodoh misalnya DPL apa toh. Tapi kalau ada, nah itu DPL dan mahasiswa yang kreatif ya berusaha melakukan itu. Iya, Prof. Ya. Buat DPL menjadi mentor di Ajarmi kan juga sudah ada reward BKD-nya, Prof. Remunerasi. Ya, tapi itu kan umum, Pak, semua dapat. Tapi ada yang Prof, ada SK tuh, ada SK minimal Itulah. SK wakil rektor atau dekan untuk DPL atau mentor, ada itu. Jadi dia ada implikasi remunerasinya. Di situ mungkin rewardnya. Ya, cuma kan tadi itu, misalnya kalau dia monumental ada tersendiri, beda dengan yang lainnya. Jadi dia dapat, yang lain tidak karena tidak ada monumental kan gitu. Iya. Gitu. Tapi nanti bukan hari ini harus di ini. Iya. Nanti kita pikirkan bersama, Prof. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Iya, terima kasih, Prof. Masukan yang baik sekali saya kira. Masih ada adik-adik yang mau bertanya atau Bapak Ibu dosen? Excuse me, sir. Siapa nih? Me, sir. Who is me? Tegar, sir. Oke, Tegar. Mohon izin, sir, karena tadi sudah dibahas terkait tentang bisa tidaknya rekognisi mata kuliah yang telah dilalui dalam tanda digarisbawahi mata-mata kuliah yang sudah diprogramkan dan itu mengulang sudah ada tempatnya di semester antara. Yang saya ingin tanyakan, sir, bagaimana dengan mata kuliah yang saya tidak programkan, itu apakah bisa direkognisi? Karena di semester yang lalu saya mengikuti pertukaran pelajar yang di mana satu mata kuliah saya, English for Specific Purpose, itu saya tidak mendapatkannya di universitas tujuan saya dan saya tidak memprogramkannya sama sekali. Dan di SIA itu tercatat kosong, sir. Apakah saya tetap memprogramkan semester antara atau bagaimana, sir? Thank you. Kan Tegar statusnya itu mata kuliah yang tidak diambil sama sekali ya. Berarti belum diambil dan belum lulus. Saya kira dia sama seperti penjelasan Bu Mai tadi, dia tidak dapat benefit dari konversi Ajarmi ini. Sama dia diperlakukan seperti mata kuliah lain yang harus diambil di semester antara. Jadi di semester antarakan saja itu, Tegar. Oh iya, baik, sir. Atau ada pengertian yang lain dari dosen lain, Bung? Tapi kalau Tegar belum pernah memprogramkan dan diprogramkan di semester berikutnya, itu bisa direvisi kalau ikut program ini misalnya. Tadi catatannya Bu Maika yang penting belum pernah diprogramkan, bukan mata kuliah pengulangan. Atau tidak lulus tadi. Ya kalau tidak lulus kan bukan memperbaiki namanya. Nanti yang mengulang ulang. Jadi kalau memang bukan memperbaiki nilai, ya saya kira bisa direkognisi kalau mengikuti program Ajarmi ini. Oh, bisa begitu ya. Jadi Tegar semester berapa sekarang? 6 ya? Semester 6, sir. Semester 6. Nah, sekarang kan kalau ikut Ajarmi berarti bisa total 23 kan? Total 23 SKS. Yang diambil sudah termasuk PPL dan KKN, kecuali research in LT. Nah, kalau mau ditambah English for Specific Purposes yang 2 SKS itu setahu saya ya. Itu kan jadi 25 ya. Saya kira terlalu banyak ya. Iya. Atau apakah saya bisa mengambil mata kuliah wajib seperti PLT Materials Development di kampus? Bu Mai gimana, Bu Mai? Ya, Pak. Gimana kalau kita, Bu Mai? Menurut ini kasusnya Tegar ini?
Kalau saya mungkin tabik klarifikasi dulu, karena Tegar itu kan PMM kemarin, dan kalau memang tidak diprogramkan berarti pun kita tidak bisa merekognisikan, Pak. Itu satu kata kuncinya. Yang kedua, kalau misalnya kita akan melakukan rekognisi dan itu melebihi kapasitas dari SKS, kelaziman SKS, saya kira alternatifnya itu menurut saya yang terbaik ya di-SA-kan saja. Iya, kalau saya sih sebetulnya begitu, karena SA itu kan dimulai Juni ya, dimulai Juni berakhir Agustus. Iya. Saya kira Tegar masih cukup energi untuk mengerjakan itu di Juni sampai Agustus setelah program ini selesai. Ya di semester antarakan saja kalau saya. Karena kalau mau dipaksakan ke sini lebih SKS-nya jadi 25. Lebih SKS-nya betul ya. Oh iya, baik Sir. Di semester antarakan saja Tegar. Bisa kan? Iya bisa Sir. Ya. Thank you Sir. Iya, thank you. Iya, sama-sama ya. Masih ada lagi? Ini ada yang chat ya. Pak KPS, saya mohon izin live lebih awal. Saya sedang mengikuti proses penyerahan DPL di Luwu. Oh, wow. Sudah ada Bu ya? Ih, cepat sekali teman-teman di Palopo bergerak. Tapi kan belum ada dari apa lagi? Kementerian, belum ada surat tugas. Kami dari UNM tidak ada yang berangkat Pak, karena tidak ada surat tugas. Teman-teman yang di Universitas Cokro Aminoto itu cepat sekali mereka dapat surat tugas dan cepat sekali gerakannya. Kita belum ada ya UNM. Oh ini tapi ada pertanyaannya mahasiswa ini. Kalau C- itu tidak lulus ya? C- itu tidak lulus Pak. Berarti kalau mereka memprogramkan misalnya semester depan berarti bisa direkognisi Bu ya? Iya Pak, betul. Bisa direkognisi kalau tidak lulus. Saya kira di program ini juga kan ada KRS ya Pak, KPS ya. Iya. Yang mereka bisa isi nantinya. Mungkin Pak Munir sudah disiapkan itu? Saya tunggu format dari Ira. Ira yang pegang formatnya, nanti kita forward ke adik-adik semua. Oke. Ada forward yang KM yang lalu, PMM yang lalu kayaknya. Ada pertanyaan lagi Pak Munir nih dari Davira. Apakah semester depan akan ada Ajarmi lagi dan apakah bisa ikut sebagai pengganti KKN? Ya bisa saja. Semester depan jadi ini tiap semester kita kan? Tiap semester ya, semester 5 untuk bisa diprogram oleh mahasiswa semester 5 dan semester 6. Jadi kalau sekarang ya mahasiswa semester 6, nah semester depan ya mahasiswa semester 5 yang bisa memprogramkan program ini. Jadi bisa, insya Allah kita akan setiap semester akan melaksanakan program ini. Ya. Yang belum bisa kan semester 4 dan 2 ini kan di antara adik-adik mahasiswa ini kan mungkin ada mahasiswa semester 4 dan 2. Ini mohon maaf belum bisa karena adik-adik semester 4 ini harus fokus pada penyelesaian mata-mata kuliah keprodian. Ya, mata kuliah keprodian itu tersebar mulai dari semester 1 sampai semester 4. Kalau sudah semester 5 sudah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM yang banyak bobot SKS-nya ini ya. Kalau semester 4 ya dengar-dengar informasi saja dulu lah ya, menyimak aja dulu. Yang kita bicarakan saat ini jauh lebih relevan kepada anak-anak di semester 6. Semester 4, semester 2 belum ya. Tapi kalau kalian ingin tahu nanti akan saya tunjukkan struktur kurikulum untuk semester 5, 6, 7 bagi mahasiswa bagi mahasiswa angkatan 2020 ya. Mohon maaf 2021 belum bisa kita akomodasi karena angkatan 2021 masih ada di semester 2 dan masih ada 2 semester lagi untuk fokus pada kegiatan-kegiatan di prodi ya. Jadi jangan dulu ikut MBKM yang serius-serius gitu ya. Kecuali ada kegiatan kementerian ya, ada kegiatan kementerian yang kami di UNM tidak bisa menolak, menghalangi adik-adik untuk ikut. Yang ini kadang-kadang
mohon maaf ya, kadang-kadang saya pikir kementerian juga tidak konsisten ya. Harusnya kementerian itu tidak membuka kegiatan bagi anak-anak semester 3. Kalau saya berpikirnya begitu. Sebaiknya anak-anak semester 4 ke atas lah, yang semester 5 lah. Mulai semester 5 lah baru bisa diikutkan kegiatan MBKM. Semester 3 itu masih banyak beban belajarnya di prodi, dan itu bisa mengganggu program akademik prodi yang ada di semester 1, 2, 3, dan 4. Jadi saya tidak bisa menolak kalau adik-adik ingin ikut, tapi kalau bisa adik-adik yang belum selesai semester 4 sebaiknya fokus dulu di prodi ya. Sebaiknya fokus di prodi dulu. Tidak ada larangan untuk ikut setelah semester 4 ya. Malah kami membuka seluas-luasnya ya, termasuk mengapa sampai ada Ajarmi ini ya karena kami ingin membuka kesempatan itu seluas-luasnya. Tapi sebaiknya selesaikan dulu semester 1 sampai 4. Itu sih saran dari kami. Walaupun pada akhirnya kami juga tidak bisa menolak kalau ada kegiatan kementerian yang ditawarkan lebih awal. Oke, ada pertanyaan lain lagi ya? Ya, Tabe saya, Pak. Oh iya, Ibu Amra silakan. Sebelum kita balik ke... Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh disebutkan lagi, Pak, mata kuliah yang tidak bisa direkognisi untuk semester 6 ini? Di luar Ajarmi ya? Iya. Di luar Ajarmi yang tidak bisa direkognisi itu micro teaching, ELT materials development, research in ELT, kemarin seperti itu kesepakatannya ya, dan introduction to statistics. Itu awalnya seperti itu, micro teaching, ELT materials development and evaluation, research in ELT, dan introduction to statistics. Oke, baik Pak. Berarti mata kuliah lain selain 4 mata kuliah ini, bisakah dikatakan boleh mahasiswa tersebut tidak ikuti, Pak, untuk semester ini? Iya. Jika mereka mengikuti Ajarmi? Karena bisa di BKP kan. Iya, oke Pak. Tapi kalau mereka ikut Ajarmi, Bu Amra, ya, mata kuliah yang tadi itu boleh semua. Kecuali research in ELT. Ya. Oh gitu. Oke. Ketika mereka mengikuti Ajarmi, berarti yang tidak direkognisi adalah research in ELT saja. Ya, itu hanya itu yang tidak dapat di BKP kan, karena dia berkaitan langsung dengan proposal penelitian. Ya. Yang lain boleh semua Bu Amra. Jadi di semester 6 misalnya 21 dikurang 3 gitu kan. 18. Tinggal 18 SKS di semester 6. 18. Dan ditambah 5 di semester 7. Di semester 7, oke. PPL dan KKN, Pak ya? Ya, jadi ketika mereka mengikuti Ajarmi pada semester ini, berarti PPL dan KKN itu bisa direkognisi. Iya, dan mereka tidak perlu memprogramkan itu di semester 7 nanti. Oke, saya pikir mereka tetap memprogramkan, Pak, cuman direkognisi gitu. Ya, mereka memprogramkan ya di KRS-nya gitu. Betul. Iya, tetapi berarti mahasiswa kita yang memang betul-betul tidak ada masalah lagi dengan perkuliahan, dengan kuliahnya, sudah oke, berarti ya sekitar bulan 8 ketika mereka setelah mereka mengisi KRS, berarti mereka udah bisa selesai dong, Pak? Iya, tergantung selesai skripsinya atau tidak, toh. Artinya mudah-mudahan di semester 7, jadi misalnya mereka lancar di semester 6, Bu Amra ya. Iya. Kan PPL KKN tidak perlu diambil lagi walaupun tetap harus diprogramkan di SIA kan? Iya. Pada saat itu mereka instead of doing PPL KKN mereka menulis skripsi, meneliti. Kan bisa menulis proposalnya kan mereka lakukan pada semester ini kan? Ya, kalau proposal untuk semester 6 sudah harus selesai di akhir semester, harus selesai. Ya, betul Pak ya. Jadi berarti pada semester 7 instead of doing PPL and KKN, they do their skripsi. Ya. Oke, berarti untuk adik-adik mahasiswa yang dengar ini ada juga beberapa mahasiswa PA saya, jadi boleh ya mereka bertanya ke saya Pak, tapi saya memperjelas lagi pertanyaannya di sini Pak. Berarti untuk PPL dan KKN-nya tidak perlu dilakukan lagi semester depan, Davira ya, itu.
Iya, kan sudah Jadi menyatu di kita Ajarmi. mau mengikuti kegiatan Ajarmi untuk semester ini. Iya. So think it over, oke? Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Jadi ceritanya dengan mengikuti Ajarmi, adik-adik kita ini sudah menabung 5 SKS. Iya, Untuk semester berikut. Namun secara teknis kan seperti Bu Amra bilang tadi, mereka harus tetap programkan di SIA, tapi mereka tidak lakukan itu lagi karena sudah ada nilainya. Iya, tinggal rekognisi aja, Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, makasih sama-sama. Ini ada pertanyaan Pak di chat. Apakah mahasiswa semester 7 atau 8 bisa ikut? Hah? Mahasiswa semester 7 atau semester 8 bisa ikut. Saya kira bisa saja ya. Semester ini kan ada semester 7, yang ada cuma 8. Semester 8 ya. Saya kira bisa saja, selama memang ada mata kuliah yang tertinggal, seperti yang dikatakan Bu Mai tadi, yang bukan pengulangan, dan belum mengikuti KKN atau belum mengikuti PPL, saya kira bisa saja. Ada beberapa yang sudah ikut angkatan 2018 itu, ada beberapa orang yang ikut, mereka ada yang belum PPL, dan masih ada beberapa mata kuliahnya yang mereka harus programkan mata kuliah barunya. Jadi mereka ikut, jadi saya kira bisa saja. Ya, terus ini lagi, apa ini? Saya ingin bertanya penempatan tempat mengajar apa di Maros. Ya memang di program ini, program Ajarmi ini, kita memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk mencari sekolah. Ya, mencari sekolah yang mau ditempati, yang berdekatan dengan domisilinya. Selama adik penempatan sekolah itu secara berkelompok, jadi bukan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau sendiri-sendiri agak repot nanti mentornya. Jadi satu di Maros, satu di Pangkep, satu di Toraja kan repot nantinya. Jadi sebaiknya dilaksanakan secara berkelompok dan karena ini mandiri berarti tidak ada dana yang disiapkan. Jadi sebaiknya memang mengambil tempat yang tidak terlalu jauh. Karena biar bagaimanapun nanti adik-adik harus berkoordinasi dengan mentornya. Jadi mentornya kalau terlalu jauh kan agak repot untuk mengunjungi adik nanti. Jadi boleh sebenarnya mencari sekolah sendiri, tapi dikondisikan dengan nanti mentornya. Apakah mentornya bukan mentornya lagi yang harus setengah mati ke luar daerah ya. Jadi kami soalnya prioritaskan sekolah-sekolah yang berada di sekitar Makassar saja. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya, Sir. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya begini, Sir. Kan tadi kita bilang kalau misalnya kita punya sekolah pilihan boleh dibicarakan. Nah, itu dibicarakannya di mana, Sir? Lewat mana dan kapan bisa dibicarakan? Karena kemarin di formulir itu saya sendiri sudah bersama beberapa teman saya yang sepakat sudah menambahkan asal sekolah pilihan di formulir tersebut. Nah, jadi sekitar kemarin saya itu ada 5 orang yang sudah sepakat, saya sudah cerita-cerita ingin gimana kalau kita di sekolah ini. Oh boleh. Akhirnya kami berlima bersepakat menambahkan sekolah pilihan di formulir yang sudah kami kumpul kemarin, Sir. Ya, tidak apa-apa sebenarnya. Jadi itu salah satu skema yang ada di program asistensi mengajar ini. Jadi skemanya siswa yang mencari sekolah, partner sekolah mitra nanti prodi yang memfasilitasi. Jadi nanti kami yang memfasilitasi, nanti menyurat ke sekolah yang bersangkutan, adik-adik bawa nanti suratnya ke sana untuk melaksanakan program Ajarmi ini di sekolah yang bersangkutan. So don't worry about it. Yang saya maksud tadi, memilih sekolah ini jangan sendiri-sendiri ya, harus berkelompok. Karena kalau sendiri-sendiri akan terlalu banyak sekolah nanti yang kita harus cover. Jadi minimal 3 orang, ya kalau perlu sih 3 sampai 4 orang saja. Jangan juga terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak. Jadi 3 sampai 4 orang saja dalam satu sekolah. Dan tentunya sekolahnya tidak keberatan ya. Ya. Artinya kita memilih kan belum tentu sekolahnya juga setuju ya. Jadi cek dulu dengan sekolahnya. Iya, David sudah ada komunikasi dengan pihak sekolah? Sebelumnya belum ada, Sir. Belum ada, cuman karena saya lihat itu lokasinya tidak jauh dari kampus kita dan teman-teman kita kan banyak yang
bertempat tinggal di daerah kampus itu, Sir. Jadi saya pikir mungkin bisa lah. Untuk memudahkan barangkali nanti sebaiknya yang memilih sekolah ini mencari kontak person di sana, siapa yang bisa dihubungi, apakah pihak wakil kepala sekolah atau humasnya, secara informasi supaya kita bisa fasilitasi nanti. Sebelum adik-adik ke sana membawa suratnya, nanti kita fasilitasi dulu, kita kontak sekolahnya. Jadi tolong cari kontak personnya saja dulu. Ya, bagi yang Baik, sudah Sir, memilih sekolah ya, baru nanti Baik, disampaikan ke kami, nanti kami fasilitasi. Baik, terima kasih, Sir. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi dari Dea, Pak Syarif, Pak Munir. Apa ini? Saya mau tanya, kalau saya ikut program ini, berarti mata kuliah antara komisi itu mata kuliah untuk semester 5 ya, Sir. Berarti saya harus tetap ikut KKN dan PPL. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau semester 4 belum bisa ya? Belum bisa. Jangan dulu semester 4. Sabar. Semester 5, Pi. Semester depan, Pi. Mau tahu ikut, Pak. Mau memang mengajar. Atau begini, Pak, mungkin bisa kita tampilkan mata kuliah semester 5 yang kurikulum 2020. Supaya dia bisa punya gambaran mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi. Oke. Sebentar ya. Jadi maksimal 24 SKS ya. Minimal 20, maksimal 24 SKS yang bisa dikonversi. Jadi kalau di semester 4 kalian programkan, ya berarti mata kuliah di semester 5. Ya, jadi saya ambil alih ini Pak Munir. Jadi ini semester semester 4 ya. Ini kan semester 4 ya. Yang bertanya tadi Dea ya, Dea Sania. Ini kan Dea kan mengikuti mata kuliah ini semua ya, 10 mata kuliah ini. Halo, Dea, bisa dijawab? Ya, Sir. Ya, jadi dia mengikuti semua mata kuliah ini di semester 4 sekarang. Jadi seperti yang saya sarankan tadi, anak semester 4 sebaiknya jangan dulu tergoda ikut Ajarmi, ya. Selesaikan dulu semua mata kuliah ini karena ini mata kuliah esensial semua ini, ya. Mata kuliah esensial untuk pembentukan kemampuan keprodian. Ya. Jadi selesaikan dulu ini, jangan dulu ikut, nanti ikut di Ajarmi semester ganjil depan, ya. Ini dia. Ini dia. Jadi dia, ini ingat ya, jadi ini semester 5 kurikulum 2020 beda strukturnya dengan semester 6 kurikulum 2015, ya. Karena apa? Misalnya mata kuliah research in ELT itu turun ke semester 5 di sini. Kalau di kurikulum sebelumnya, yang tadi kurikulum 2015, research in ELT itu ada di semester 6. Tapi untuk kurikulum 2020, research in ELT itu ada di semester 5. Nah, jadi ini sebenarnya dengan adanya mata kuliah research in ELT di semester 5, ini peluang adik-adik untuk lebih cepat selesai itu terbuka lebih lebar lagi gitu ya. Jadi sama seperti yang lain-lain tadi, ini bisa kalau tidak salah kecuali kewirausahaan ya, yang tidak bisa ini. Ibu Mai sudah tidak ada di sini, jadi mungkin belum bisa berkomentar. Yang seingat saya itu Pak, kewirausahaan. masih hadir, Kak. Oh, masih ada. Bu Mai, ini kan kalau kurikulum 20 kayaknya yang tidak bisa di BKP-kan itu kewirausahaan. Awalnya kan begitu ya, kewirausahaan, Introduction to Educational Statistics. Ini awalnya yang tidak bisa di BKP-kan awalnya. Ini di luar konteks Ajarmi. Awalnya itu kewirausahaan, Introduction to Educational Statistics, kemudian micro teaching, lalu ELT Materials Development and Evaluation, dan Research in ELT. Iya, intro to statistik juga kemarin. Iya, tadi saya sudah sebut itu. Oh iya. Language assessment kan bisa, language assessment bisa di BKP-kan. Nah, asal di kegiatan yang relevan language assessment itu, misalnya kampus mengajar. Nah, sekarang dalam konteks Ajarmi, ini semua bisa, kecuali kewirausahaan dan research in ELT. Kalau saya begitu tentunya ditambah, wah masih baca mata kuliah lain di semester 6 ya kalau mau. Atau menabung KKN PPL. Bisa.
Nah, ini sebenarnya kita belum belum secara spesifik sejak awal dengan tim Ajarmi membicarakan untuk mahasiswa semester 6 ya. Mahasiswa semester 4 sekarang. Namun seperti ini struktur mata kuliahnya. Yang bisa saya katakan di semester 5 itu yang tidak bisa di BKP-kan adalah kewirausahaan dan research in ELT. Kewirausahaan tidak bisa karena dia mata kuliah penciri universitas. Ya. Kecuali adik-adik mengikuti MBKM yang setara dengan kewirausahaan. Setara dengan kegiatan entrepreneurship. Yang lain bisa, semuanya bisa itu. Asalkan Ajarmi ya. Kalau Ajarmi bisa, ya bisa semua kecuali kewirausahaan dan research in ELT di semester 5. Jadi nanti Dea, ini kasusnya Dea ya. Jadi nanti Dea pada semester 5 nanti bisa mengikuti Ajarmi, ya, bisa mengikuti Ajarmi dan dikonversi semua mata kuliahnya kecuali kewirausahaan dan research in ELT. Cuma Pak Munir kita belum bicara ya, karena ini masih ada semester 6. Masih ada semester 6. Bisa enggak dia ikut Ajarmi lagi di semester 6? Mereka cuma 1 kali Pak, boleh ikut Satu program kali Ajarmi. Oh ya gitu 2 ya. kali ya. Jadi kalau misalnya ambil di semester 5, ini kan ada 19 ya. 19 SKS, tadi sudah minus kewirausahaan sama research, berarti tinggal 19, berarti tinggal 5 ya. Itu bisa nanti di 5 ini bisa dipakai di semester 6 atau pakai di semester 7. Ya. Jadi kalau mau mengkonversi 5 yang PPLKN, oke, tapi mata kuliah semester 6 harus diikuti semua. Ya, tidak ada lagi tidak ada lagi Ajarmi di situ, nggak boleh double. Boleh ambil BKP yang lain, yang PMM. Ya, BKP PMM yang lain boleh. Nah, jadi ya terserah nanti bagaimana mata kuliah apa saja yang mau dikonversi. Nah, tentu harus didiskusikan dengan pihak KPAP, mata kuliah apa saja yang bisa kita ambil di luar yang bisa disetarakan dengan mata kuliah di semester 6. Tapi tidak boleh mengambil program Ajarmi 2 kali ya, cuma 1 kali saja. Jadi mengambil di semester 5 atau mengambil di semester 6. Nah, pengampatan SKS-nya 24 maksimal, minimal 20, nanti terserah mau dipakai di semester 5, dan sebagian di semester 6, atau semester 5 dan semester 7. Jadi ada yang memilih nantinya. Ya, sepakat saya. Kan BKP juga masih ada 7 BKP yang lain. Ya. Bahkan sebenarnya masih ada bisa, kalau di kampus-kampus lain, masih ada BKP 1 lagi, yaitu bela negara. Atau ada yang mau ke Pak Kato. Mau jadi menwa? Dilatih di sana. Ya. Jadi begitu dia ya. Dia sabar dulu, jangan ikut dulu Ajarmi di semester ini, nanti di semester 5. Ya. Atau bisa juga di semester 6. Menunggu sampai semester 6 tahun depan. Terserah ya. Jadi untuk anak angkatan 20 yang mengikuti kurikulum 2020, dia bisa memilih Ajarmi di ganjil atau genap. Oke. Begitu juga dengan semester 2 ya, yang sekarang ada di semester 2. Coba saya stop share semester 2 ini ya. Semester 2. Anak semester 2 kan lagi belajar ini, mata kuliah ini, mata-mata kuliah ini ya. Sekarang. Nah, jadi dia belum bisa mengikuti Ajarmi sampai semester 5. Nah, ini dia semester 5. Semester 5 itu tidak terlalu berbeda ya dengan tidak beda kayaknya ya dengan saya lupa ini perbedaannya apa ya. Nanti bisa diperbandingkan sebentar. Di semester 5 sama saja seperti yang tadi, yang tidak dapat di BKP-kan adalah kewirausahaan dan research in ELT. Jadi silakan ikut di semester 5 atau di semester 6 sekaligus mengambil PLP. Jadi ingat ya adik-adik yang semester 2 sekarang, kegiatan yang sekarang disebut PPL itu pada saat kalian mengambilnya nanti itu namanya beda ya.
PLP, pengenalan lingkungan persekolahan. Kalau PPL kan apa kepanjangannya? Praktek pengalaman lapangan ya, kalau saya tidak salah. Praktek pengalaman lapangan itu yang sekarang PPL. Nah, untuk adik-adik yang menggunakan kurikulum 2021 di semester 7 nanti itu PPL berubah menjadi PLP. Dan bobot SKS-nya bertambah ya. Bertambah. Jadi ditambah dengan KKN itu menjadi total 8 SKS. Dan semuanya ini bisa di BKP kan. Sebentar, saya jawab telepon dulu ya. Pak Munir bisa lanjut? Oh, ini tadi saya tidak share ya. Oh ya, ada pertanyaan lagi tadi, apakah SL bisa ikut? Nah, ini saya bingung ini kalau SL. Sebentar Pak Munir ya. Saya jawab telepon dulu ya. Ya, sebentar kita tunggu Kak Prodi ya, karena kalau studi lanjut itu memiliki mata kuliah tersendiri. Ya, dia tidak mengikuti kurikulum yang ada di SIA. Jadi itu dibuka tersendiri untuk mereka. Jadi saya agak bingung, kok saya keluar. Ya, jadi kurikulumnya tersendiri. Jadi kita tunggu Kak Prodi untuk menjawab apakah SL bisa ikut program ini atau tidak ya. Good question ya, anak SL bisa apa tidak? Saya kira kita sudah bahas dengan Ibu Maya yang kemarin ya, waktu diskusi dengan KPAP. Anak studi lanjut kita tidak rekomendasikan untuk ikut MBKM ya. Iya, benar. Karena mereka kita dorong untuk segera menyelesaikan studinya. Jadi lebih baik fokus pada penyelesaian studi di studi lanjut, karena prodi itu sudah bekerja sangat keras untuk memilihkan mata kuliah gitu ya, dengan istilahnya ini by crooks and by hooks ya. Jadi kita sudah melakukan segala cara gitu ya, yang bahkan mungkin jika dipandang oleh orang-orang tertentu mungkin dianggap melanggar aturan ya, karena kita misalnya mencampur-campur mata kuliah ya di studi lanjut itu, ada mata kuliah ganjil genap di situ. Jadi sudah cukup berat tugas prodi dan tim revisi kurikulum ya melakukan itu. Jadi sebaiknya anak-anak studi lanjut itu fokus pada penyelesaian studinya saja, tidak usah ikut MBKM. Kalau mau ikut MBKM, ikut di saat ada di diploma ya, jangan di saat SL. Jadi mohon maaf pada adik-adik studi lanjut, kalau yang lalu-lalu sempat ada yang ikut MBKM, yaitu kita anggap bonus lah buat mereka. Buat selanjutnya kita boleh bilang kita melarang lah anak-anak SL untuk mengikuti MBKM. Pilihan bagi anak-anak SL hanyalah menyelesaikan studi lanjutnya. Jadi itu jawabannya untuk studi lanjut. Oh ya Pak Munir, sampai tanggal berapa ini? Kan masih bisa, tapi sampai tanggal berapa? Sesuai dengan jadwal nasional. Ini sesuai dengan jurusan-jurusan yang lain, fakultas yang lain. Gitu. Seharusnya kita sudah mulai program ini pada tanggal 1 Maret. Oh iya. 1 Maret kita sudah pengantaran ke sekolah. Jadi saya masih kasih kesempatan hari ini tanggal 25, saya masih bisa kasih kesempatan weekend inilah. Weekend ini kalau masih ada yang mau mendaftar silahkan. Hari Senin kita sudah akan melakukan proses selanjutnya. Ingat masih ada proses pendaftaran yang harus ada dilakukan di SIM MBKM Universitas. Jadi nanti ada format rekomendasi itu saya sudah posting di grup, silakan diisi dan nanti ditandatangani oleh Kaprodi, baru itu nanti dilampirkan dalam bentuk PDF di laman SIM BKM dengan memilih program BKP asistensi mengajar. Masih bisa lah, weekend ini masih bisa. Sampai weekend masih bisa, sampai hari Minggu ya, masih bisa. Hari Minggu bisa, hari Minggu sampai tengah malam bisa lah.
Sampai tengah malam bisa lah. Sampai tengah malam 11.59. 11.59, oke. 11.59 malam hari Minggu. Silakan di daftar cepat yang masih berminat. Kita masih tampung. Sekarang untuk sementara sudah ada 35. Ya, ini juga sesuai dengan anjuran dari tim universitas tadi. Sudah sampai 35, Pak Munir. Ada tadi masuk ke berapa, Pak? Ya. Oke. Sip lah. Di yang lain silakan ya, kalau masih ada. Sorry, tadi saya menjelaskan tentang kurikulum 2021, tapi saya lupa share screen ya. Jadi seperti inilah kurikulum 2021 di semester 5. Tidak beda jauh dengan kurikulum 2020 di semester 5. Jadi adik-adik yang ada di semester 2 sekarang sebaiknya mengambil Ajarmi atau kegiatan BKP MBKM yang lain itu di semester 5 ke atas. Kecuali skripsi. Oke, saya kira cukup ya. Jadi saya tidak share lagi ini. Masih ada pertanyaan? Saya, Sir. Maaf. Halo. Ya, silakan, David. Iya, Sir, mengenai tempat pengumpulan formulir yang terakhir tadi, Sir, yang di SIA itu bagaimana caranya, Sir? Tadi saya kurang jelas mendengarnya. Bukan di SIA ya, di SIM MBKM. Tapi pakai akun SIA. Oh, ada linknya tersendiri, Sir. Coba di Google saja. SIM MBKM UNM. Oke, Sir. Oke. Ya, SIM MBKM UNM, silakan masuk pakai akun SIA-nya, terus registrasi kegiatan untuk asistensi mengajar dengan masukkan personal datanya dengan nanti melampirkan rekomendasi dari Prodi, dari Kaprodi. Oke, Sir, siap. Jadi di Google saja, diketik SIM MBKM UNM, nanti akan terbuka. Kemudian nanti adik-adik diminta menginput password, username dan password ya, seperti kalau membuka SIA ya, sama itu. Iya, Sir, siap. Terima kasih. Oke, jadi saya kira sudah terjawab pertanyaan Dea tadi. Kemudian ada pertanyaan dari Mutia Suhaifi, sudah dijawab Pak Munir. Pada form pendaftaran saya sudah menentukan sekolah pilihan, tapi setahu saya cuma sendiri yang memilih sekolah itu. Sudah Pak, sudah saya sudah dijawab tadi. Jadi boleh yang penting berkelompok ya, jangan sendiri, minimal 3 orang. Silakan forward ke saya, silakan send message ke saya sekolah apa dan berapa orang dan siapa saja kelompoknya yang memilih sekolah tersebut. Ya. Tapi itu belum pasti ya, nanti kita harus lihat dulu termasuk akreditasi sekolahnya apa dan sebagainya, itu perlu kita lihat juga. Jadi kalau bisa sih akreditasi sekolah yang berakreditasi A ya, atau minimal B lah. Minimal B, jangan juga akreditasi yang sekolah-sekolah yang tidak jelas. Jadi karena ada saya lihat beberapa yang milih sekolah swasta, ya mudah-mudahan akreditasi sekolah tersebut minimal B. Jadi meskipun adik-adik memilih, tapi tetap kita akan melihat, menyeleksi sekolahnya apakah memang bisa sudah sesuai dengan panduan dari universitas atau tidak. Baik, Sir. Thank you, Sir. Oke. Masih ada lagi, ini sudah waktu asar, sudah pukul 3.29. Apakah kita akhiri di sini, sesi ini? Jangan lupa ya, daftar hadir yang mengisi ada 52 orang ini. Dari jumlah audiens 62. Mungkin saya belum mengisi juga ini. Pak Munir juga belum mengisi mungkin? Belum kayaknya. Ya. Oke, enggak apa-apa. Saya kira semua sudah terjawab ya, dan sudah tiba waktunya untuk kita akhiri kegiatan ini.
Bagaimana Pak Kajur? Pak Kajur, masih ada hal-hal yang ingin disampaikan selaku pimpinan Ya jurusan? Pak, bagaimana? Masih ada yang mau Sorry, disampaikan? I disconnected. I have got a lot of students from the consultation. Oh, okay. But it's okay, I'm done. I'm finished. Oke, thank you. Baik, Pak Munir masih ada tambahan? Saya kira cukup, Pak. Cukup ya. Baik. Ya. Saya kira kita sudah tiba di akhir acara ini ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan ini sudah selesai dan saya ucapkan atas nama pimpinan jurusan dan tim Ajarmi dan juga prodi termasuk KPAP, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen, para guru besar dan pimpinan jurusan dan juga para mahasiswa dalam kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Jika ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan hubungi saya melalui WhatsApp atau Pak Munir. Dan bagi adik-adik yang sudah bergabung di grup WhatsApp Ajarmi, mohon manfaatkan forum komunikasi tersebut secara maksimal. Dan untuk sesi yang kita laksanakan hari ini, jika ingin disimak lagi, nanti menunggu sampai videonya diunggah di kanal YouTube Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pak Sekjur tiba-tiba muncul, bagaimana Pak Sekjur? Sudah bisa kita akhir ya? Yes, ya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan sampai jumpa lagi. Yes, sir. Oke, sir.